Ramadan omedetou. Omedetou gozaimasu. Gak lupa. Minasan, Ramadan omedetou gozaimasu. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini untuk teman-teman yang menjalankannya pastinya ya. Gimana puasanya? Masih semangat nggak? Masih semangat. Harus ya, kita berdua aja semangat nih. Harus tetap produktif, nggak boleh malas-malesan pastinya ya. So teman-teman, di episode kali ini nih spesial banget nih karena Manda ditemenin sama Hikaru. Kita bakalan sharing-sharing seputar mungkin agama Islam, kemudian ibadah-ibadahnya seperti puasa, sholat seperti apa sih kalau di Jepang. Nah, kayak gitu ya. Karena penasaran gak sih teman-teman? Mungkin banyak juga nih sekarang ya orang muslim yang juga tinggal di Jepang ya. Banyak. Sudah banyak nih teman-teman. So, makanya hari ini kita akan bahas satu persatu. Makanya teman-teman patangin terus videonya sampai selesai ya. Puasa, Danjiki, Ramadan, Ramadan, buka puasa, Danjiki ake no shokuji, agama Islam, Islam kyo, Muslim, Muslim. Oce. Udah bisa. Nah, sekarang kan kita udah masuk juga bulan puasa di Indonesia ini ya teman-teman ya. Dan kalau kita orang Indonesia pasti udah biasa dengan jadwalnya yang pastinya gitu-gitu aja sih. Paling dalam sehari kita waktu berpuasanya itu 13 sampai dengan 14 jam kurang lebih, gak pernah lebih atau kurang. Iya, kayaknya sama-sama terus ya. Sama-sama terus setiap tahunnya. Paling yang bergeser adalah tanggalnya. Karena kan penanggalannya berbasisnya di penanggalan Komariah yang berdasarkan bulan gitu teman-teman, makanya bergeser terus setiap tahunnya. Nah, aku penasarannya nih kalau di Jepang aku denger tuh katanya pernah lebih lama, bahkan ada yang sebentar. Gimana sih itu? Itu tuh jadi kalau misalnya di Jepang tuh kayak tergantung musimnya gitu. Jadi kan dari matahari, kayak istilahnya matahari terbit sampai tenggelam gitu kan. Nah, kalau di Jepang misalnya lagi musim musim panas gitu, itu kan siangnya tuh lebih lama kan. Oh, I see. Gitu. Jadi udah siangnya lebih lama terus panas lagi gitu. Lagi. Kalau sedih. Kalau puasanya di musim panas tuh yang agak mungkin kerasanya jadi lebih capek gitu. Challenging ya kayaknya ya. Berapa jam ya? 15-16 jam mungkin. 15-16 jam. Kayak selisih 2 atau 3 jam dari waktu Indonesia. Itu paling lama ya? Paling lama kayaknya segitu kali ya. Jadi kayak sahurnya tuh jam 2, jam 3 mungkin, terus buka puasanya kayak jam 6 udah mau jam 7 malam gitu. Wah, Itu kalau pastinya perlu stamina ekstra juga nih buat teman-teman mungkin yang di Indonesia yang tinggal di Jepang dan sekarang sedang melaksanakan puasa. Semangat! Tapi sekarang bukan lagi musim panas kan? Sekarang nggak musim panas sih, tapi mungkin termasuk yang cukup lama juga panjang ya mungkin. Kalau yang pendek tuh kalau musim dingin. Nah, itu enak kan banget lebih tuh. pendek siangnya. Udah jadi sejuk, terus udah sejuk. Jarang keluar juga mungkin kalau musim dingin gitu. Jadi lebih singkat berapa ya? 11 jam mungkin? 11 jam lebih singkat dari di Indonesia nih bahkan gitu. ya. Oh gitu teman-teman. Wah, jadi macam-macam tergantung dari musimnya sendiri. Menarik banget nih ya ternyata ya. Oke, dan aku juga saya penasaran dengan suasananya karena kita tahu sendiri ya teman-teman kalau di Indonesia bulan puasa itu bulan paling rame, paling macet. Rame banget. Ya ada istilah yang namanya munggahan. Di mana orang tuh H-1, H-2 puasa tuh pasti belanja bahan makanan lah, baju lah, pokoknya mall, supermarket tuh semuanya dipadatin sama manusia gitu ya. Jadi udah jadi kayak culture nih kalau di Indonesia mungkin ya, udah kayak orang rame-ramean aja sih mau agama apapun kayak ikut seru-seruan gitu di bulan puasa ini ya. Nah, kalau misalkan di Jepang sendiri apakah ada seperti munggahan mungkin atau rame-rameannya itu apakah adakah di sana? Kalau misalnya di Jepang tuh nggak ada ya. Nggak ada. Tidak termasuk matsuri ya? Nggak termasuk ya di sana karena mungkin lebih ke karena di sana kaum muslimnya juga minoritas ya. Jadi kayak kalau di sini kan kayak tadi tuh kayak belanja supermarket juga udah penuh sama makanan-makanan apalah masuk kurma dan lain-lain itu udah dijualin. Kayak udah kerasa lah gitu momen-momen Ramadan gitu. Tapi kalau misalnya di Jepang tuh nggak ada bedanya gitu, kayak ya udah biasa aja gitu. nggak ada perbedaan apa kayak kantor tetap buka juga tetap jalan kayak biasa, masuk seperti biasa, pulang seperti biasa. Terus kayak apa sih kalau di sini kan biasanya kalau
apa namanya tuh restoran-restoran gitu suka ditutup kain gitu kan kalau pas betul puasa. banget. Kalau di sana ya enggak. Kayak biasa mungkin aja memang minoritas juga dan belum terlalu banyak juga yang beragama Islam di sana gitu ya teman-teman. Suasananya ya suasana kayak biasa aja gitu. Suasananya masih kayak biasa. Kurang terasa kalau beda lah gitu mungkin sama di Indonesia. Vibes-nya ya teman-teman seperti itu kurang lebih. Dan kalau di Indonesia mungkin kita tahu ada kayak bukber nih, rame banget nih kalau misalkan udah mau buka. Mungkin sama keluarga, sama teman-teman kantor, atau mungkin teman-teman sekolah atau kuliah tuh pasti akan ada satu hari dalam sebulan itu, yuk kita bukber alias buka bersama. Nah, gimana nih kalau di Jepang? Kira-kira apakah ada nih budaya-budaya kayak gitu? Ngajakin misalkan kita teman kantor nih, ayo kita bukber gitu. Ada nggak ya kalau buka puasa bersama? Kayaknya nggak ada ya. Paling kalaupun ada tuh biasanya kalau di Jepang kayak di masjid-masjid lokal gitu kan sekarang di Jepang juga udah lumayan banyak ya masjid udah mulai ada gitu banyak. Paling kalau di masjid-masjid lokal atau di kayak apa ya namanya community center gitu tempat-tempat seperti itu mungkin suka diadain sih buka bersama dan biasanya selain orang Jepang yang Muslim juga banyaknya tuh orang-orang asing sih gitu. Bener banget, pendatang ya. Iya. Jadi para pendatang yang datang ke Jepang yang mungkin kebetulan beragama Islam biasanya tuh ada community centernya gitu. Iya betul. Terus mereka buka bersama di tempat itu gitu biasanya. So desu. Itu rame sih pasti. Jadi bulan puasa tuh ada momen-momennya gitu. Kalau di sana tuh ada nuansanya tersendiri gitu teman-teman. Wah seru sekali ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Nah, misalnya nih kayak teman-teman lagi di Jepang atau misalnya lagi bareng sama orang Jepang, terus ada yang mungkin karena banyak juga orang Jepang yang belum ngerti gitu ya, Ramadan tuh apa? Puasa itu sebenarnya ngapain sih emang beneran? Karena ada aja gitu orang yang mungkin nganggapnya itu tuh bener-bener sebulan full gak makan sama sekali gitu. Bener-bener ada yang masih berasumsi kayak gitu. Bener-bener kan, gitu. Padahal kan gak kayak gitu. Jadi ini aku mau ngasih tahu kayak satu kalimat nih yang bisa kalian pakai buat menjelaskan puasa itu apa sih gitu pakai bahasa Jepang. Oke, gimana nih gitu. Jadi bisa misalkan 1ヶ月間 hinode kara nichibotsu made inshoku wo tatsu koto desu. Oke. Kalau diartikan gitu. Diartikan tuh jadi kayak nggak makan minum dari matahari terbit sampai matahari tenggelam selama 1 bulan. Selama gitu. 1 bulan penuh. Wih, dan kalau udah dijelasin gitu biasanya langsung ngerti kan ya orang ya. Jadi kayak ternyata tuh nggak yang bener-bener 30 hari nggak makan. Gitu. Mati dong. 3 hari aja kayaknya kita udah puyeng. Ya, gitulah cara menjalankan puasa ya kalau kita jelaskan dalam bahasa Jepang. Nih bisa kalian gunakan nih kosakata yang barusan Hikaru jelaskan ya, teman-teman. Oke, tapi nih, misalkan nih udah dijelaskan, misalkan kita tinggal di Jepang juga gitu ya, dan kita Muslim nih misalnya. Nah, sebenarnya tanggapan orang Jepang sendiri gitu ya, sebenarnya kayak gimana sih tentang orang Islam tuh, atau untuk para Muslim tuh gimana sih gitu? Tanggapannya mungkin apa ya, sekarang tuh udah mulai open ya, terbuka banget gitu terhadap budaya lain, agama-agama yang beragam gitu. Bahkan di tempat-tempat umum juga udah mulai banyak bisa ditemukan kayak musola, kayak gitu-gitu. Terus juga kalau kita misalkan kebanyakan tuh lebih ke yang mungkin belum paham gitu apa itu puasa. Tapi kalau misalnya kita menjelaskan, mereka juga punya keinginan untuk tahu gitu, pengen tahu sebenarnya apa sih puasa itu. Jadi penasaran sendiri ya kayaknya. Jadi kalau kita mengedukasi gitu, kita jelasin, mereka juga ternyata tuh maksudnya begini. Iya guys, kayak gitu. Jadi mungkin lah masih ada juga kali mungkin yang orang-orang yang aku pernah ngobrol juga tuh katanya mungkin generasi-generasi yang udah seniornya mungkin yang agak mungkin masih gimana gitu, belum paham full gitu ya mungkin. Tapi kalau anak-anak mudanya aku yakin sih pasti udah mulai kayak berbaur ya dengan semuanya kayak gitu guys. Jadi jangan khawatir kalau kalian agama Muslim atau apa, is okay kok di Jepang ya, kan masih bisa hidup ya, bisa aman teman-teman ya. Oke, nah sekarang ngomongin fasilitas gitu ya, karena kan tahu sendiri dia kalau orang Muslim kan pastinya perlu sholat lah, Jumatan gitu kan ya, setiap hari Jumat. Betul. Kemudian mungkin kayak apa ya fasilitas-fasilitas seperti itu. Apakah ada nih di Jepang disediakan sebanyak di Indo kah atau gimana? Mungkin kalau dari segi jumlah mungkin masih lebih sedikit daripada di Indonesia kali ya, karena balik lagi
Muslim di sana tuh masih minoritas gitu. Tapi sekarang udah mulai banyak juga sih kayak di mall-mall atau di apa ya kayak bandara, ya tempat-tempat umum lah gitu. Sudah ada gitu. ya. Kita bisa nyari musola gitu. Namanya Reihaishitsu. Reihaishitsu. Musola biasanya ada simbolnya juga kok, simbol musola gitu. Oh gitu. Gambar orang ya. sholat gitu. Gambar orang. Ya karena di sana kan penuh simbol gitu kan. Iya kan. Nah, itu dihafalin aja teman-teman biar kalian nggak salah. Nggak nyangka itu toilet atau mungkin apa gitu ya guys ya. Oke, tapi untuk alat-alatnya sendiri nih, misalkan di Karo pernah nggak sih kayak ngintip apakah di sana disediakan juga kayak udah ada sajadahnya gitu, mukenanya gitu? Waduh, aku kalau sampai sedetail itu kayak kurang tahu, tapi kalau menurut aku sih enakan bawa sendiri aja ya gitu. I see, betul sih. Karena balik lagi kalau misalnya di Indonesia kan udah banyak gitu kan musola di mana-mana dan kita bisa mengandalkan alat-alat sholat yang ada juga, tapi ya bisa pinjam di sana misalnya nggak ada, bawa sendiri. I see, seperti itu. Oke, dan pastinya nih ya dengan adanya hari ini kan bulan puasa juga nih, terus nanti finalnya tuh akan ada Idul Fitri atau Lebaran gitu ya. Pasti nih ada tradisi yang namanya mudik atau pulang kampung. Setahu aku di Jepang pun ada tradisi mudik kan ketika Matsuri apa gitu kan ya. Kalau misalnya kayak di Jepang tuh gitu kan. Bener-bener pasti kalau pulang di kan. Jepang tuh ada mudik tapi ya pas obong. Obong itu jadi biasanya tuh di bulan Agustus I gitu. see. Nah, gimana nih kalau misalkan lagi Idul Fitri atau Lebaran? Apakah di situ juga terjadi kayak ada perpindahan kayak misalkan masa pada pulang lah? Kalau gitu. Gimana ya kalau misalnya lagi Idul Fitri? Kalau di Indonesia kan kadang suka harus mudik gitu kan, udah macet udah kayak tradisinya gitu kan. Kalau di Jepang kayaknya waktu Idul Fitri nggak ada sih. Iya, nggak ada mudik-mudik, kecuali orang Indonesia yang tinggal di sana mungkin atau ya orang-orang Muslim yang di sana mungkin mereka pulang ke negaranya atau mungkin mereka mudik pas Lebaran. Tapi kalau orang Jepang sih enggak sih gitu kalau pas Lebarannya. Oke. Karena mungkin di kalendernya sendiri pun mungkin itu bukan termasuk kayak hari besar ya. Belum mungkin ya. Iya gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, menarik sekali ya. Idul Fitri mungkin masih kerasanya kayak hari biasa, tapi kalau mungkin udah masanya udah banyak, mungkin nanti akan vibes-nya terasa dengan sendirinya sih pasti. kalau kata aku ya. Karena pastinya kita tahu sendiri di Indonesia nih kalau Idul Fitri ya kan. Pasti pada pulang kampung, udah gitu pasti ada makanan-makanan khasnya juga ya kan. Nah, mungkin perbedaannya seperti itu teman-teman. Oke, dan juga mungkin ada nuansa kayak kemacetan di sana sih kayaknya enggak ya? Kayaknya enggak ya kalau di sana. Sangat tertib ya. Sepertinya enggak ada sih kalau kemacetan gitu. Oke deh guys. Nah, berikutnya aku masih penasaran juga nih guys, pengen nanya-nanya seputar mungkin kayak istilah-istilah sholat, ya kan? Nah, di sana ada bahasa Jepangnya nggak atau tidak ada? Oh, ada. Di sana ada. Jadi kalau sholat sendiri itu disebutnya rehai. Gitu, jadi rehai itu sholat, atau kadang ada oinori juga ya. Oinori berdoa. Oinori gitu, tapi kalau oinori lebih ke doa gitu, jadi lebih general. Lebih general, I see. Gitu, jadi kalau sholat lebih ke rehai. Terus ada istilah ininya juga khusus kayak misalnya sholat subuh tuh ada kayak gitu. Oke deh. Kalau misalnya penting sholat sih. Iya penting buat ngejelasin juga kali ya. Kalau misalnya sholat subuh itu ada Yoake no rehai. Yoake itu artinya subuh. I see. Gitu. Terus kalau misalnya zuhur itu ada shogo no rehai. Oke. Shogo no rehai. Dicatat. Kalau asar itu gogo no rehai. Gogo itu kayak sore gitu. Di atas jam 12 siang itu disebutnya gogo. I see. Gitu. Jadi gogo no rehai itu gogo asar. No rehai. Kalau misalnya maghrib itu ada nichibotsugo no rehai. Gitu. Nichibotsu. Terus kalau panjang nih. Panjang ya lumayan kalau yang maghrib di sini kan kayak maghrib udah aja gitu ya. Dan ditutup oleh sholat isya apa? Sholat isya itu yoru no rehai. Simple ya. Yoru itu malam. Malam ya. Oke, jadi masuknya istilah-istilah ada dari bahasa Jepangnya sendiri juga gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ternyata. Jadi bisa kalian catat buat dipakai untuk menjelaskan ketika mungkin nanti kalian di Jepang, punya teman orang Jepang, nggak ngerti nih mau ngapain. Masa kalian mau ngomong sholat isya? Kan nggak mungkin guys. Jadi
dicatat kosakatanya, mana tahu nanti bisa terpakai oleh kalian ya guys ya. Betul. Wih, menarik sekali. Berikutnya aku mau nanya lagi nih sama Hikaru ya. Aku juga sering dapat pertanyaan soalnya dari teman-teman mungkin yang penasaran gimana nih caranya ketika mereka kerja di Jepang. Terus mereka tuh bingung nih mau sholat Jumat atau mau izin sholat, gimana sih cara ngomong ke atasan? Nah, itu kan susah ya. Kayak ngejelasinnya tuh gimana. Nah, itu biasanya kita pakai ungkapan kayak gimana sih? Itu kalau misalnya simpelnya gitu ya, sederhananya bisa bilang reihai no jikan na node atau reihai no jikan desu node shitsurei shimasu. Oke. Jadi kayak udah waktunya sholat nih, permisi gitu. Kurang lebih artinya tuh kayak gitu. Oke, tapi itu biasanya nggak apa-apa tuh kalau udah ngomong gitu? Diperbolehkan atau? Harusnya sih dibolehin ya, karena sekarang udah banyak juga kok tempat-tempat kerja yang apa ya, terbuka gitu sama yang seperti itu. I see. Kayak silakan gitu. Oke, mungkin kita juga kan pengennya kayak lebih ngejelasin ini tuh nggak lama-lama kok, misalkan kayak cuman 10 menit aja gitu. Gimana tuh kira-kira ngomongnya? Misalnya ini misalnya ditanya, oh emang berapa lama kalau misalnya gitu. Lama nggak nih? Jadi 2 jam. Oh 2 jam. Keluar saja kayak. Oke, gimana nih? Nah, itu bisa misalnya sekitar 10 menit gitu ya. Bisa bilang 10分ぐらいかかります。Nah itu teman-teman kalau ditanya ya, makanya kalian juga jangan lama-lama guys, karena emang mungkin kondisinya juga lagi kerja, jadi ya kita secukupnya aja gitu istilahnya seperti itu, sesyahdunya dan oke selesai langsung kembali kerja lagi 10 menit jupung. Udah kayaknya cukup ya, jupung. Kayaknya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi ungkapannya boleh langsung kalian catat kosakatanya juga. Kalau kalian lagi nulis di kamus personal juga stop aja dulu videonya, kalian tulis aja dulu langsung ya. Lumayan loh, ini kosakata yang spesial ya, khusus ya. Nggak bisa kalian temuin di mana-mana, cuma di dan sini. pasti kepake gitu ya. Pasti kepake guys. Oke, nah kalau udah ngomongin tentang agama Islam, ngomongin tentang bulan puasa dan lain-lain, itu pasti nggak terlepas dari yang namanya makanan. Ya, makanan. Tahu sendirilah makanan Jepang tuh enak-enak banget guys, sushi, ramen, wah minuman-minumannya juga soda-sodanya tuh enak banget. Enak banget. Tapi di sini tuh masih banyak ya teman-teman kita, mungkin yang penonton kita sendiri tuh kayak bingung nih, gimana sih caranya kita tahu si makanan itu tuh halal atau non halal kalau di Jepang? Mungkin mereka masih bingung nih. Kalau di Indonesia kan sangat mudah ya, karena di sini pun mungkin mayoritasnya Muslim, jadi makanan pun kayak diprioritaskan itu yang memang halal dan sudah berlogo halal gitu guys. Ada labelnya. Nah, apakah di Jepang ada label halal? Di Jepang tuh sekarang ada ya. Oh, sekarang ada. Jadi di beberapa produk-produk makanan yang memang halal tuh udah ada label halalnya, jadi bisa dicek gitu. Tapi memang mungkin belum semua di apa ya namanya, semua produk didaftarkan gitu ya. Oke. Gitu. Tapi kalau yang memang sudah itu ada kok logonya gitu. Bisa dicari aja, dicermati sendiri ya guys. Gitu. Terus juga kayak apa ya, kafe-kafe, restoran-restoran Jepang juga sekarang udah mulai banyak yang menyediakan makanan-makanan yang halal, kayak ramen tapi halal gitu. Jadi misalnya pakai daging ayam, kaldunya juga dari kaldu ayam kayak gitu tuh sekarang udah bisa ditemuin lah, gampang gitu. I see, sudah mulai banyak nih guys, jadi kan jangan khawatir ya. Oke, tapi misalkan nih tidak ada logo halal, terus kita misalkan mau baca ingredients-nya, kira-kira gitu nih ada kayak clue-clue atau apa gitu yang bisa dari Hikaru sendiri gitu, yang bisa jadi bekal nih buat teman-teman. Nih kalau ada ini tuh jangan gitu, misalkan kanji apa kayak atau apa gitu. Misalnya ya jadi misalnya di produk belum ada logo halalnya, bisa cek di komposisi di belakangnya gitu. Biasanya sih kalau misalnya ada satu nih dicatat ya. Oh, catat guys. Misalnya ada ramushu. Atau apa itu? Sakekas. Ramushu tuh kayak sejenis, dia mengandung alkohol juga. Oh, oke. Gitu. Atau sakekasu. Sakekasu itu kayak ampas sake gitu. Oke. Terus ada shusei, ini juga sama ya, ujung-ujungnya kayak sake juga. Semuanya pakai kanji. Ini ya sake ya. Terus ada mirin. Mirin itu satu bahan makanan yang banyak dipakai di makanan Jepang gitu. Ya ampun, aku dulu pas pelajaran masak aku pakai mirin terus. Oh. Soalnya emang enak guys. Iya. Mirin ya, ternyata dipakai juga buat masakan Jepang. Terus ada alkohol, itu alkohol. Atau misalnya yoshu. Yoshu itu kayak alkohol, apa ya diartinya, alkohol barat gitu. Oh, I see. Seperti itu. Tapi pokoknya intinya kalau ada kanji sake, I see. Kayak gini nih kanji sake, atau ada kanji buta. Sake itu, dan buta. Itu udah fix ya? Betul, itu
berarti ini non halal gitu. Jadi Non-halal. sake itu artinya sake ya, sake alkohol. Kalau misalnya buta atau butaniku itu artinya mengandung daging babi gitu. Ya, mudah ya. Kalau kita udah paham, guys, gampang banget. Kalian tinggal lebih cermatin aja, hafalin di 2 kanji ini. Udah kalian selamat ya. Hafalin Jangan 2 kanji ini. Jangan jadi panik. Aduh gimana nih, nggak ngerti, nggak bisa ngobrolnya. Iya. Jangan khawatir dulu guys. Karena masih banyak cara lain untuk kita mengidentifikasi si makanan tersebut. Kayak gitu. Oke, mungkin nih ada lagi nih ketika masuk restoran nih, Karu. Kita kan sering nih, aku ke restoran. Terus aku tuh nggak bisa gitu kayak ngejelasin. Misalkan aku tuh nggak boleh loh makan ini, nggak boleh makan itu. Apakah ada istilah-istilah atau mungkin bahasa-bahasa buat bekal teman-teman gitu ketika makan di sana atau gimana tuh? Kalau misalnya buat nanya langsung, itu misalnya pertama bisa nanya buta niku wa haitte imasu ka? Gitu. Itu artinya apakah ini mengandung daging babi gitu. Atau misalnya kita mau bilang, aduh saya tuh nggak bisa makan daging babi gitu. Itu kita bisa bilang buta niku wo taberaremasen. Kayak gitu aja sih teman-teman, simple. Nanti pasti akan langsung disodorin kayak menu yang ini mungkin bisa coba yang ini seafood kah, atau mungkin ada makanan kayak ayam, tori niku dan lain-lain itu juga ada guys, jangan khawatir. Oke, selain itu mungkin minuman. Kalau misalnya minuman nih, kita nggak bisa minum minuman yang beralkohol gitu ya. Pertama kita bisa juga nanya non alcohol wa arimasu ka? Jadi kalau itu tuh artinya apakah ada minuman yang non alkohol gitu. Jadi kalau bahasa Jepangnya tuh non alcohol. Gitu. Dicatat guys. Jadi pakai bahasanya serapan ya. Kalau kita ngomong alkohol pasti gitu ya. Iya, betul. Oke. Gitu. Berarti atau lebih mudah guys. Simple nih. Atau misalnya mau bilang saya tuh nggak bisa minum yang beralkohol gitu. Itu kita tinggal bilang alcohol wo nomemasen. Dicatat. Ayo, kamusnya udah sampai mana guys? Catat lagi ya. Semangat. Taberaremasen, nomemasen itu juga kita udah belajar semua tuh materi N5 N4 guys. Aduh, harusnya udah bisa ya guys ya. Jadi udah nggak usah bingung lagi ketika muslim kayak tinggal di Jepang. Ternyata sekarang semuanya udah serba lebih mudah dan tidak mengerikan itu guys ya. Sudah lebih welcome dan pastinya lebih mudah juga buat makan dan lain-lain. Fasilitas juga. Wah, jadi kita dapat banyak ilmu nih ya ternyata seputar pandangan orang Jepang juga. Kita jadi lebih tahu ya. Ternyata seperti itu juga sekarang ya teman-teman. Jadi jangan khawatir kayak gitu. Kalau kalian masih punya pertanyaan juga boleh ya. Mungkin di kolom komen ya. Komentar. Mungkin ada teman-teman yang tinggal di Jepang mungkin lagi nonton ini juga bisa sharing mungkin ya kayak pengalamannya gimana. Iya bener banget, pengalamannya pasti banyak deh di antara kalian yang punya pengalaman seputar ini ya. Kayak misalkan susah cari musola gitu kan seru bisa tuh diceritain atau sharing. mungkin bisa share nih kalau kalian tinggal di daerah sini, musola terdekat tuh di sini, masjid terdekat tuh di sini. Ditempuhnya dalam jarak berapa kilo, boleh banget langsung aja share di komen. Oke deh guys, mungkin pembahasan untuk hari ini segitu dulu ya. Itu udah banyak banget loh ilmu yang kita dapetin dari Hikaru guys. Banyak banget loh. Semoga kepake. Pastinya dong kepake dan bermanfaat banget ya. Kalau kalian ada masukan atau saran next kita bahas apa lagi sih untuk sharing culture ini, boleh langsung aja komen di bawah. Dan pastikan kalian like juga, subscribe juga biar Manda dan Hikaru makin semangat nih sharing buat teman-teman semua ya. Oke, nah kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Aku Manda, Hikaru deshita. Kita pamit. Arigato. Mata ne.